Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananas soleh dan soleha. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah Ustadz dan ananas soleh dan soleha masih tetap semangat ya dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar ya tentang tema 3 yaitu tokoh dan penemuan. Pada subtema 1 tokoh yang mengubah dunia ya. Nah, pada tema 3 ini ya subtema 1 kita akan pelajari pertama yaitu muatan PPKN tentang hak dan kewajiban. Bahasa Indonesia teks eksplanasi. IPA penemuan listrik, IPS modernisasi roda, dan yang kelima SBDP yaitu interval nada. Ya, kita masuk pada yang pertama yaitu pada muatan PPKN ya. Nah, hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang berhak dimiliki oleh setiap individu sejak dia dilahirkan di dunia ini. Hak tersebut meliputi kekuasaan, kepemilikan, kewenangan, kepunyaan, segala hal dalam berbuat sesuatu. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan agar semua individu mendapatkan haknya secara layak. Contoh hak dan kewajiban. Hak di rumah. Hak anak mendapat nafkah dari ayah. Hak anak mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu. Yang ketiga, hak semua anggota keluarga mendapat kasih sayang dari semua. Kewajiban di rumah. Yang pertama, 1. Kewajiban menghormati kedua orang tua. Yang kedua, kewajiban menjaga nama baik keluarga. Yang ketiga, kewajiban menyayangi semua anggota keluarga. Contoh hak dan kewajiban yaitu hak di sekolah. Yang pertama, hak untuk mendapat pembelajaran dari guru. Yang kedua, hak untuk bertanya kepada guru tentang materi yang belum paham. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan fasilitas yang sama. Kewajiban di sekolah. Kewajiban menghormati guru. Yang kedua, kewajiban menjaga nama baik sekolah. Yang ketiga, kewajiban menjaga lingkungan sekolah agar tetap kondusif. Contoh hak dan kewajiban yaitu di masyarakat. Yang pertama, hak untuk bersosialisasi dengan warga masyarakat sekitar. Yang kedua, hak untuk memperoleh keamanan dari aparat keamanan. Yang ketiga, hak untuk menyampaikan pendapat. Kewajiban di masyarakat. Yang pertama, kewajiban menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Yang kedua, kewajiban menghormati orang lain. Yang ketiga, kewajiban patuh terhadap peraturan yang berlaku di masyarakat. Ya, kita masuk pada muatan bahasa Indonesia ya, yaitu tentang teks eksplanasi ilmiah. Nah, teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum dalam kurung pembukaan, deretan penjelasan dalam kurung isi, dan penutup dalam kurung kesimpulan.
Ya, teks eksplanasi, masih tetap di teks eksplanasi, yaitu bagian teks eksplanasi. 1. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Yang kedua, bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Yang ketiga, bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Ya, ini contoh teks eksplanasi ilmiah ya, yaitu yang tentang Thomas Alva Edison yang sebagai penemu bola lampu pijar dan listrik membawa wajah dunia. Gimana? Jadi silakan. Nah, kita masuk pada muatan IPA, yaitu penemu listrik. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh yang menemukan arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1751 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat panjang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat membuat arus listrik dengan memanfaatkan magnet. Energi listrik. Listrik sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Manusia melakukan banyak kegiatan yang berhubungan dengan alat-alat yang membutuhkan energi listrik. Dengan adanya energi listrik, maka lampu dapat menyala, setrika menjadi panas, dan komputer dapat menyala. Seperti halnya sekarang saat melihat video ini, HP kalian menggunakan listrik. Tahukah kalian dari mana energi listrik berasal? Ya, listrik berasal dari benda yang menghasilkan arus listrik. Arus listrik juga berarti muatan listrik yang mengalir tiap waktu pada pengantar listrik. Arus listrik terjadi karena adanya perbedaan tegangan dari sumber listrik. Contoh pengantar listrik adalah kabel listrik, besi, dan tembaga. Arus listrik mengalir pada rangkaian listrik. Energi listrik. Rangkaian listrik sederhana terdiri atas sumber energi listrik, umumnya berupa baterai, lampu, kabel, dudukan lampu, dan saklar. Arus listrik mengalir dari kutub dengan potensial lebih tinggi atau kutub positif ke kutub dengan potensial lebih rendah atau kutub negatif. Saklar merupakan alat yang berfungsi memutus dan menyambung arus listrik. Jika saklar dibuka, maka arus listrik tidak dapat mengalir sehingga menyebabkan lampu tidak menyala ya. Sumber energi listrik adalah semua benda yang dapat menghasilkan energi listrik. Senter dapat menyala karena adanya baterai, jadi baterai adalah sumber energi listrik. Contoh sumber energi listrik lainnya adalah aki, yang kedua dinamo sepeda, yang ketiga generator listrik. Ya, proses energi listrik di rumah. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan
kabel pada menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah seperti menyalakan lampu, kipas angin, dan lain-lain. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri disusun secara berderet. Jika salah satu lampu padam, maka yang lain padam. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel dipasang sejajar sehingga berbentuk cabang. Jika salah satu padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Contoh rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari adalah pemasangan lampu di dalam rumah. Rangkaian seri dan paralel. Rancangan rangkaian seri sederhana ya, coba diperhatikan ya. Ini adalah rancangan rangkaian seri sederhana. Yaitu dia lampunya berderet ya, berderetan. Kemudian coba rancangan rangkaian paralel sederhana, yaitu dia sejajar ya. Nah, sebelum dan sesudah ada listrik. 1 setrika arang, 2 mesin ketik, 3 lilin, 4 lampu minyak, 5 berkirim surat, 6 menimba air, kemudian 7 kipas bambu. Kemudian itu sebelum ya, kemudian sesudah. Sesudah ada listrik, yaitu setrika listrik, mesin ketik berubah menjadi komputer, lilin menjadi lampu listrik, lampu minyak menjadi lampu listrik. Berkirim surat sudah menggunakan HP. Menimba air sudah menggunakan mesin pompa air. Kipas bambu apabila sudah ada listrik maka menjadi kipas angin listrik ya. Jadi itu sebelum dan sesudah ada listrik. Benda elektronik yang ada di rumah. Yang pertama, lampu untuk menerangi rumah. HP untuk berkomunikasi dan belajar. Yang ketiga, setrika listrik untuk merapihkan baju. Yang keempat, pompa air untuk menyedot air dari sumur. Yang kelima, blender untuk membuat jus dan lain-lain. Yang keenam, rice cooker ya, untuk memasak nasi. Manfaat listrik di rumah. Perhatikan gambar ya. Coba diperhatikan ya. Yang pertama, kipas angin bisa berputar. Yang kedua, lampu untuk menerangi ruangan. Yang ketiga, radio bisa bersuara. Yang keempat, ngecas HP ya. Yang kelima, lampu meja belajar bisa menyala. Penemu lampu pijar. Masuk pada penemu lampu pijar ya, yaitu Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Ia di Milan, Ohio. Ia lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1867. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi.
Usianya 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Kerja keras selama 2 tahun berhasil menemukan 60 jam yang menyala selama 40 jam pada 21 Oktober tahun 1879. Ya, sekarang kita masuk pada muatan IPS, yaitu penembur roda. Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Sejarah penemuan roda yaitu pada kurang 3000 sebelum Masehi. Gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Ya, ini gambarnya. Yaitu pada tahun 3000 sebelum Masehi untuk memintal kain, dan 1500 sebelum Masehi roda kayu dengan sumbu atau as. Ya, pada tahun 1000 sesudah Masehi roda kayu dengan jeruji, dan tahun 839 sampai sekarang ya, ban karet berisi udara. Sejarah penemuan roda ya, kita masih tetap di penemuan roda ya, yaitu Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845 Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Ya, kita sekarang masuk lagi di muatan SBDP, yaitu interval nada, di mana di sini ada yaitu dalam menyanyi ternyata ada berbagai teknik. Salah satunya adalah teknik solfeggio atau yang lebih dikenal sebagai teknik solmisasi. Solmisasi adalah sistem yang menghubungkan setiap not dari tangga nada musik. Tangga nada solmisasi yang terdiri dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, kita masih di SBDP, yaitu interval nada. Teknik solmisasi dapat dikatakan sebagai teknik dasar dalam bernyanyi. Alasannya, dengan menerapkan teknik ini maka akan membantu kita agar tidak fals dalam bernyanyi. Fals dalam bernyanyi adalah ketidakharmonisan atau ketidakselarasan yang terjadi antara penyanyi dengan musik yang mengiringinya saat bernyanyi. Dengan rajin berlatih, maka bisa melatih kepekaan terhadap interval atau setiap tangga nada yang ada pada solmisasi. Kalau sudah semakin peka pada setiap nada, maka nantinya tidak lagi fals dalam bernyanyi. Inilah video pembelajaran kali ini, yaitu tentang tema 3, tokoh dan penemuan, pada subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Ustadz mohon kepada anak-anak soleh dan soleha agar rajin dalam memurojaah ya setiap materi yang telah disampaikan atau yang telah diberikan oleh Ustadz dan Ustazah. Ya, sebelum kita tutup ya pada video pembelajaran kali ini, marilah kita sempurnakan ya dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.